Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase E kelas 11. Posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Pada video kali ini, kita akan membahas potensi sumber daya alam di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita akan mengawali dari sumber daya alam kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh jenis atau macam pepohonan di dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Fungsi dan manfaat hutan: 1. Penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. 2. Menyimpan air dan menjaga siklus kehidupan. 3. Sumber pangan dan pekerjaan manusia. 4. Sumber obat-obatan. 5. Habitat bagi flora dan fauna. Dan 6. Tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Lalu bagaimana potensi sumber daya alam kehutanan di Indonesia? 1 adalah hutan Indonesia sangat luas. Tercatat tahun 2020, luas hutan di Indonesia masih 92 juta hektar, dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat 8 di dunia. Walaupun sebenarnya angka ini sudah menyusut, karena tahun 2015, luas hutan di Indonesia hampir 100 juta hektar. Toh demikian, kita masih berada di peringkat 8 di dunia. Kita hanya kalah dari negara yang memang lebih luas dari Indonesia. Bahkan untuk hutan hujan tropis yang sebagai paru-paru dunia, luas hutan di Indonesia nomor 3. Kita hanya kalah dari Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Karena itu 3 negara, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Brasil, membentuk aliansi negara penguasa hutan tropis. Bagaimana memperjuangkan agar hutan tropis di dunia tidak menyusut secara drastis. Dan inilah negara Brasil, Kongo, dan Indonesia. Yang kedua, potensinya adalah potensi ekonomi, di mana hutan menyediakan lapangan pekerjaan. Berbagai macam pekerjaan bisa didapat dari hutan, dan dengan demikian bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan pendapatan nasional. Potensi berikutnya adalah potensi kayu, di mana hutan sebagai bahan bangunan, juga untuk mebel, kemudian bahan baku kertas, khususnya adalah pohon akasia dan cemara. Hutan juga sebagai penghasil yang nantinya bahan baku untuk dibuat cindera mata, seperti bahan bubutan dari kayu seperti ini. Kemudian juga sebagai bahan baku industri, seperti industri kayu lapis. Kemudian potensi berikutnya adalah potensi non-kayu, meliputi buah-buahan getah seperti ini, kemudian jamur dan damar, juga rotan, dan lain-lain. Dan potensi sumber daya kehutanan di Indonesia yang kelima, Indonesia memiliki jenis hutan yang sangat beragam. Apa saja hutan yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah jenis hutan hujan tropis, yang memiliki karakteristik sangat lebat, tinggi, berbatang besar, kemudian bawahnya gelap dan lembab karena antar daun membentuk kanopi atau saling menutup. Berbagai contoh seperti bengkireng, meranti, ulin, terem besi, dan lain sebagainya, itu adalah hutan hujan tropis. Yang kedua adalah hutan hujan pegunungan. Hutan ini hanya berada di daerah pegunungan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu submontana di atas 1000 hingga 1500, montana 1500 sampai 2400, dan subalpin di atas 2400 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga adalah hutan homogen atau hutan musim. Karakteristiknya tumbuhan ini adalah satu jenis, kemudian subur atau hijau di musim hujan, tetapi meranggas di musim kemarau. Selanjutnya adalah sabana dan stepa. Sabana itu padang rumput yang diselingi beberapa pohon, sedangkan stepa itu padang rumput yang sangat luas. Jenis hutan di Indonesia yang keenam ada mangrove atau bakau, yaitu tumbuhan yang hidup di pantai. Kemudian ada hutan gambut. Hutan gambut yaitu hutan yang berada di pedalaman
dan tumbuh subur di tanah yang asam yang selalu tergenang air. Ada juga hutan rawa, hutan yang juga berada di dataran berair, serta yang kesembilan adalah hutan lumut, di mana sebenarnya hutan ini adalah seperti rumput yang selalu lembab dan berada di tempat ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Kita lanjutkan, yang kedua adalah potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Apa saja potensinya? Yang pertama adalah pada perikanan. Indonesia yang pertama potensinya memiliki lautan yang sangat luas. Kalau kalian cermati di peta, sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut. Dan luas laut di Indonesia adalah hampir 2 kali luas daratan, yaitu 3,5 juta kilometer persegi. Yang kedua, lautan Indonesia kaya akan ikan, berbagai jenis ikan, terutama adalah wilayah segitiga terumbu karang atau the coral triangle. Potensi tangkapan ikan di Indonesia 6,5 hingga 12 juta ton per tahun. Kemudian, produksi ikan nasional kita rata-rata satu tahunnya adalah 6,1 juta ton, sehingga ketika dirupiahkan sekitar 60 triliun, memberikan sumbangan 3% kepada produk domestik bruto atau pendapatan nasional, dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di dunia di bawah Cina dan India. Sektor perikanan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi 1,5 juta warga Indonesia. Potensi kelautan yang kedua adalah sektor pertambangan. Perlu diketahui, tambang utama laut yang menjadi primadona Indonesia adalah migas, minyak dan gas bumi, yang 70%-nya berada di lautan. Karena itu, pembangunan di sini sangat intensif, dan Indonesia saat ini memiliki 530 anjungan minyak lepas pantai. Di luar migas, laut kaya akan mineral emas, perak, timah, kemudian mangan, pasir, kuarsa, dan lain-lain. Potensi kelautan yang ketiga adalah perhubungan, di mana bentuk negara kepulauan Indonesia dan luasnya lautan di Indonesia, serta posisi strategis Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran manusia pada pelayaran internasional. Dan kalau kalian masih ingat, kita memiliki 1 choke point primer dan 3 choke point sekunder, yang ketiganya kemudian dijadikan sebagai ALKI atau alur lalu lintas kepulauan Indonesia. Karena itulah Indonesia saat ini memiliki 2.392 pelabuhan resmi. Ini menurut Departemen Perhubungan, dan antara lain ini pelabuhan-pelabuhan terbesar di Indonesia. Potensi berikutnya, potensi pariwisata. Potensi pariwisata antara lain adalah wisata pantai, wisata pulau yang indah, dan juga wisata bawah laut. Potensi kelautan yang kelima adalah energi baru dan terbarukan, meliputi energi gelombang, energi arus laut, energi pasang surut, energi perbedaan suhu air laut. Potensi terumbu karang. Perlu diketahui bahwa wilayah Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Ini datanya, dan kita mengalahkan negara-negara besar, bahkan negara-negara dengan lautan luas. Dan terumbu karang Indonesia sudah sangat terkenal sebagai terumbu karang dengan kualitas terbaik. Kemudian potensi flora fauna antara lain terdapat padang lamun, rumput laut, dan mangrove, di mana ini mendukung keragaman hayati dan ekologi lautan. Yang terakhir adalah potensi sumber daya pariwisata Indonesia. Menurut aturan undang-undang yang baru, nomor 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memupuk rasa cinta tanah air. Ketika negara kita memiliki berbagai pariwisata yang sangat menakjubkan, dan itu tentu membuat rasa bangga dan rasa cinta tanah air yang meningkat. Bagaimana potensi sumber daya pariwisata? Yang pertama adalah potensi wisata alam, di mana Indonesia
dilalui oleh jalur pegunungan aktif di dunia, karena itu banyak memiliki potensi wisata pegunungan. Yang kedua adalah wisata alam, khususnya wisata pantai, yang mana Indonesia memiliki panjang pantai nomor 2 di dunia. 3, potensi wisata sungai, danau, dan gua yang sangat banyak di berbagai tempat di Indonesia. Kemudian lautan kita yang luas dengan terumbu karang yang sangat indah dan terluas di dunia menjadi potensi wisata bahari. Ditambah topografi wilayah dan wisata petualangan yang sangat banyak di Indonesia. Potensi wisata budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi seperti tarian, ini upacara adat Ngaben ini ya, juga ada Rambu Solo, Kasodo, dan sebagainya, tradisi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak terdapat candi-candi terbesar di dunia ya, seperti Borobudur ini, Candi Prambanan, dan berbagai keraton, karena kita terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan kecil yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada museum benteng, ada museum dan benteng maksud kami, kemudian ada bangunan cagar budaya seperti Kota Lama di Semarang, Kota Tua di Jakarta, dan lain-lain. Potensi wisata yang ketiga adalah wisata flora dan fauna. Indonesia sudah dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi atau disebut mega biodiversity. Karena itu kita sudah wajar mendirikan banyak taman nasional berskala dunia seperti Taman Nasional Komodo, Bukit Barisan, dan lain-lain. Banyak membangun kebun raya dan juga taman hutan rakyat atau Tahura. Kemudian kebun binatang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, potensi wisata taman bermain atau theme park di Indonesia sudah sangat baik dan maju. Berbagai tempat kota-kota besar di Indonesia, bahkan tidak harus kota besar, sudah mulai dibangun taman-taman bermain atau theme park. Agrowisata antara lain adalah perkebunan teh, kopi, kemudian pertanian bisa dikembangkan wisata seperti di Selosia yang ada di Semarang sebagai taman wisata bunga terbesar di Indonesia. Kemudian ada juga agrowisata peternakan, perikanan, dan lain-lain. Dan yang keenam, potensi wisata kuliner sudah cukup dikenal di seluruh dunia. Kita memiliki wisata kuliner yang beragam dan beberapa sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih salah satu proyek yang ada di materi ini. Jangan lupa saksikan video di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.